dapet inspirasi, gue tulis, gue dapet nada gitu langsung kayak sambil nyanyi di motor. Cuman kan takut lupa kan kalau dapat lagu gitu. Kan di motor gitu ya. Langsung gue minggir, gue keluarin HP, gue rekam. Wow, jadi langsung saat itu juga ya? Gitu? Saat itu juga di motor gitu. Dapat nadanya, dapat liriknya. Jadi itu lagu bersyukur Bapak? Ya, lagu gue bersyukur Bapak. Pas berhenti itu memang langsung dapat semuanya? Halo guys, welcome back to our YouTube channel. Gua teman SM. Dan gue teman Feli. Kita dari SAJ Project. Project. Nah, hari ini kita suasana baru ya. Iya, suasana baru, beda kan? Beda. Nah, sudah bersama dengan Christopher Chandra. Iya, Halo. halo. Kita panggilnya Chris aja ya. Chris aja. Jangan kok ya. Jangan ya. Awan ya dari umurnya ya. Nah, Chris ini seorang musisi ya, sobat-sobat SAJ, dan memang sudah menjadi co-founder di salah satu entertainment yang ada di Indonesia. Seorang penulis lagu juga, dan sudah keliling-keliling dunia dengan tim orkestranya, dan sudah membawa harum nama Indonesia ya, ke istana negara juga gitu. Nah, mungkin kita langsung bertanya-tanya aja nih, Chris. Ya. Sebenarnya Chris kan dari awal kan memang suka musik gitu ya. Jadi memang dari awal motivasinya apa, Chris? Maksudnya untuk menjadi pemusik itu? Nah, dari awal motivasiku emang passion sih. Oh, passion. Passion. Jadi dari kecil tuh sebenarnya udah suka main musik. Dari kecil nih umur Dari baliknya kecil. tadi. Jadi pertama mulai main gitar itu umur 8 tahun. 8 tahun berarti Umur SD. 8 tahun. Kelas 3 SD itu. SD. Kelas 3 SD. Nah, tapi bahkan sebelum start main gitar itu memang udah suka dengerin musik. Dulu papaku suka dengerin lagu gitu. Jadi aku ikut sering dengerin juga tuh. Gitu. Ya 3 SD itu mulai belajar gitar. Cukup aktif sih, maksudnya aku dulu belajar sendiri di rumah, karena zaman dulu kan internet belum secanggih sekarang kan. Iya, betul. Jadi aku dulu tuh lihat-lihat buku majalah gitar gitu, lihat Oh iya, masih zaman buku ya, belum ada YouTube ya sekarang ya. Iya, saya juga sama sih, belajar kunci gitu ya. Oke. Kelihatanlah kita sangkatan. Sangkatan. Iya. Sangkatan. Nah, ngomong soal Music Avenue Entertainment itu, Chris di sana sebagai apa? Co-founder? Music Avenue Entertainment itu aku sebagai co-founder. Jadi itu join sama satu temanku juga. Music Avenue itu mulai di tahun 2014. Gitu. 2014 itu awalnya sebenarnya bisa dibilang agak nggak sengaja. Jadi awalnya tuh event pertama adalah kayak ada temen mau bikin event kantor. Dia sempet, kan kebetulan kita udah kenal, dia sempet nanya-nanya nih, Chris bisa bantu ini nggak? Dia nanya-nanya tentang artis, tentang sound system, tentang musik gitu. Sampai akhirnya kita lihat ada opportunity nih di sini gitu. Sampai akhirnya kita seriusin di Music Avenue, kita bikin brandnya lah, kita branding gimana, brandnya apa, tentang apa, servisnya gimana dan segala macam itu kita lancar dari awal. Kita tuh berarti Jadi berdua, sama temanku. Mulainya dari berdua orang itu. Berdua, ya. Ya, tapi maksudnya sampai sekarang itu masih jalan berarti untuk yang di wedding. Sampai sekarang masih jalan, Music Avenue masih jalan. Jadi memang untuk event-event tertentu aja gitu. Ya, jadi Music Avenue itu untuk kita biasa kebanyakan sih untuk wedding sama untuk corporate event juga, acara birthday ataupun di kafe-kafe gitu juga bisa. Jadi intinya sih menyediakan talent musik dan sound system kira-kira gitu. Nah, juga buat sobat-sobat saya tahu nih, Chris ini sudah pernah mengharumkan nama Indonesia ya di dunia tentunya. Dia pernah ikut the World Orchestra Festival ya. Ya. Nah, itu kan pasti masuk itu ketat banget ya, maksudnya gimana seleksi segala macam itu, boleh ceritain gimana? Jadi kalau untuk masuk ke sana sebenarnya kita proses juga, karena jadi kan aku join di orkestra namanya Trinity Youth Symphony Orchestra. Ini orkestra komunitas. Nih gambarnya ada di belakang. Oh iya, boleh dilihat gambarnya. Gambarnya ada di belakang. Aku join dari 2013. Nah, di situ ini komunitas. Jadi tahun 2015 awalnya kita pertama ikut festival di luar negeri itu di Sydney. Di Sydney kita main di Sydney Opera House.
Nah terus kan kita dapat portfolio dong di situ, maksudnya bisa dapat video juga, dapat pengalaman. Habis itu 2017 kita ke Malaysia, kita kolaborasi juga bareng Malaysian Youth Philharmonic Orchestra, itu orkestra nasionalnya Malaysia gitu. Nah habis itu 2019 kita ikut World Orchestra Festival di Vienna Austria. Nah itu prosesnya sih, festival ini sebenarnya kita memang biasa apply gitu. Tapi pastinya ada seleksinya juga gitu. Ya seleksinya bisa dibilang lumayan ketat ya, karena kan dari negara-negara lain juga gitu. Jadi kita harus kirim video, kita harus kirim portfolio kita gitu. Dan akhirnya keterima sih gitu. Oh, jadi memang kita kirim Chris ini join nih, maksudnya apply juga ya berarti ya untuk join nih? Atau kalau di orkestra ini kan aku member aja sebenarnya, ada pengurusnya juga sih. Aku suka bantu-bantu gitu. Nah kalau kesana kan kita apply gitu lewat via email online. Gitu. Kan memang kalau ini kan jadi buat yang kalian tahu Indonesia ini memang cukup dikenal juga ya di World Orchestra gara-gara ini ya Chris. Jadi trust ini ya. Ya. Dan memang waktu itu gimana rasanya, maksudnya bisa masuk dan mengharumkan nama Indonesia kan gimana tuh rasanya, seneng banget dari gitu. Rasanya pasti seneng banget sih, maksudnya apalagi setelah, aku masih ingat ya rasanya setelah selesai perform gitu, kayak seneng banget gitu. Karena kita benar-benar bawain lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu daerah Indonesia, kayak sebagai orang Indonesia gitu ya, sangat bangga gitu dilihat banyak orang luar gitu, dan kayak kita diapresiasi dengan sangat baik gitu, ditepuk tangan, dikasih selamat setelah perform juga, kayak congrats ya, performance-nya keren banget gitu ya. Duta besar Indonesia yang di sana pun hadir untuk nonton kita juga gitu. Yang pastinya lagu-lagu kita itu dikenal sama bangsa-bangsa di luar sana ya. Dan ngomong-ngomong soal yang tampil di Istana Negara nih Chris, nah waktu itu gimana sih bisa sampai tampil? Gue aja Marcel kayak nggak pernah di Istana Negara. Bisa dipanggil Iya, kebanggaan loh. Ya jadi waktu itu emang ada acara di Istana Negara yang disiarin di Net TV. Nah itu emang mereka ngundang beberapa talent muda dari Indonesia yang berprestasi. Nah salah satunya Trust Orchestra, karena pastinya kan di media juga ada tuh masuk ya beritanya, oh Trust Orchestra main di Vienna di World Orchestra Festival, dan kita kebetulan kemarin itu waktu di Vienna dapet gold medal. Jadi ini bukan kompetisi sih sebenarnya, tapi ini lebih ke penghargaannya. Jadi kita dinilai dari segi performance, dari segi kontennya dan partisipasi. Ada yang silver, ada yang gold. Nah, kebetulan kita dapatnya yang gold. Oh, gitu. Luar biasa. Kalau gitu kita bilang bisa menang gitu. Penghargaan gitu ya, bicara penghargaan. Gitu. Oke. Tapi kalau misalkan itu dari dapat penghargaan gitu, maksudnya itu memang bakal jadi trust ini bakal jadi terus ada atau gimana itu? Pasti terus ada, karena ini komunitas kan. Kita bahkan tahun ini tuh sebenarnya ada beberapa event lagi yang kita harusnya jalanin lah. Kita harusnya ada pergi ke Malaysia juga, sempat diundang juga ke Tunisia. Jadi cuman karena 2020 kan pandemi, jadi akhirnya kita batal gitu. Itu memang diundangnya pure karena trustnya atau memang gimana? Karena trustnya. Karena trustnya. Karena kita diundang gitu, karena ya mungkin mereka udah pada dengar juga berita gitu, tentang trust. Oke. Nah mungkin ya selain ikut trust juga, dia tuh menciptakan lagu ya Chris ya, banyak menciptakan lagu. Mungkin kalau kita sebut judulnya udah tahu juga sobat-sobat aja ya, terutama kenal di kalangan rohani gitu ya. Judulnya Ku Bersyukur Bapa ya Chris ya waktu itu. Nah kan kita penasaran, mungkin dalam menciptakan sebuah lagu kan nggak gampang prosesnya gitu kan, maksudnya nggak bisa terlintas pikiran apa langsung ditulis, nggak bisa gitu. Mungkin dari prosesnya gitu. Nah boleh tahu nggak ini kita proses dari awal bikin lagu itu gimana? Proses awalnya ya, sebenarnya lagu ini tuh datang dari pengalamanku. Dari pengalamanku. Nah aku sendiri tuh sebenarnya jarang nulis lagu hitungannya, karena dari dulu walaupun kuliah musik gitu ya, cuman aku lebih banyak ke main perform gitu. Jadi basicnya sebenarnya bukan songwriter. Udah sempet coba cara tulis lagu, tapi nggak pernah jadi.
nggak pernah jadi, kayak nggak Kenapa pernah. tuh? Kok berasanya jelek ya, lagunya gitu kayak. Kayak kurang percaya diri. Tapi gitu. liriknya udah dari awal sampai akhir udah ada gitu, nada dan sebagainya. Sebelum-sebelumnya belum ada justru. Nah jadi justru lagu pertamaku yang jadi itu adalah ya ini, Ku Bersyukur Bapa ini. Oke. Nah ini cerita backgroundnya kali ya. Jadi papaku tuh sebenarnya udah meninggal dari cukup lama, dari aku tahun 2000, dari tahun 2000 karena Yang lalu. ya gitu. Nah terus jadi ya intinya my mom itu adalah single parents dan dia juga membesarkan 4 anak gitu kan. Saya anak keempat. Nah tentunya apa ya, tantangannya banyak gitu kan pastinya. Tapi puji Tuhan ya bisa sampai kuliah gitu. Aku bisa selesai sekolah, bisa selesai kuliah. Aku kuliah musik, S1-nya musik. Dan kemudian habis itu aku lanjutin pendidikanku juga. Aku ambil S2 bisnis. Nah di situ, tapi mamaku udah bilang nih, untuk S2 ini mama nggak bisa bantu ya untuk biayanya gitu, karena ya mama juga udah cukup berumur kan gitu. Nah akhirnya ya berarti aku harus membiayai kuliah S2 aku sendiri nih. Tapi di saat yang sama juga aku dapat kerjaan gitu. Aku dapat kerjaan, aku mengajar musik di salah satu sekolah di Jakarta. Nah di situ ya puji Tuhan jadi aku bisa bayar kuliah gitu dan aku bisa selesai kuliah S2 aku. Nah cuman di situ adalah salah satu titik terberat juga, bisa dibilang salah satu titik terberat juga di dalam perjalanan hidupku gitu ya. Itu tuh di tahun berarti 2017 teman-teman. 2017 aku mulai ngajar di sekolah sama kuliah S2. Capeknya banyak banget sih. Satu secara fisik. Jadi kan kalau sekolah itu kan pagi, masuk jam 7 udah masuk sampai siang. Ini sekolah swasta. Oh swasta ya. Sampai jam 2 jam 3 gitu kan. Habis itu setengah 7 malam udah kuliah lagi. Sampai setengah 10. Nah itu baru jadwal fixnya gitu kan. Belum bikin tugasnya. Oh iya. Bikin tugasnya biasa after kuliah, berarti jam 10 sampai bisa jam 1 gitu, kadang nongkrong di McD dekat kampus gitu sampai ngantuk banget, capek banget lah. Terus paginya harus sudah bangun lagi jam 6 gitu. Kan memang ikut jamnya sekolah ya gitu. Gitu. Nah itu prosesnya berat banget. Terus ditambah juga Music Avenue-nya kan tetap jalan dong. Music Avenue tetap jalan, itu juga harus, karena kan aku yang ngurus juga gitu. Jadi nggak mungkin kita tinggalin dong. Ada event harus tetap jalan. Jadi kayak Senin sampai Jumat itu kerja, Sabtu Minggu kalau ada event wedding, biasa kan event wedding di weekend kan, kerja juga. Jadi memang full banget. Full gitu. banget kayak no life gitu. No life gitu. Terus ya pressure-nya juga banyak gitu, dari pastinya kan dari teman kerja, dari teman kampus juga kan pasti ada pressure lah gitu kan, segala macam tantangan di situ lah. Nah di situ jadi karena proses itu kayak aku merasa capek banget, tapi kok apa ya, responku aku yang bisa pilih sendiri kan, responnya mau mengeluh terus atau mau bersyukur gitu. Sampai waktu itu aku lagi naik motor cuman kayak sebenarnya keadaannya lagi capek banget gitu. Terus aku mikir aduh capek banget nih, tapi kayaknya nasib gue tuh beruntung juga loh sebenarnya. Gue bisa sampai kuliah, gue bisa punya kerjaan yang sesuai passion gue di musik gitu kan. Sampai akhirnya di situ gue mulai dapat inspirasi, gue tulis, gue dapat nada gitu, langsung kayak sambil nyanyi di motor. Cuman kan takut lupa kan kalau dapat lagu gitu kan, di motor gitu ya. Langsung gue minggir, gue keluarin HP, gue rekam. Wow, jadi langsung saat itu juga ya gitu? Saat itu juga di motor gitu. Dapat nadanya, dapat liriknya. Jadi itu lagu Ku Bersyukur Bapa? Ya, lagu Ku Bersyukur Bapa. Pas berhenti itu memang langsung dapat semuanya? Baru refnya doang. Oh, baru refnya doang. Bener-bener ini ya, langsung gitu. Langsung tapi. Tanpa terpikirkan sebelumnya. Tanpa diusahakan lah gitu. Oh, oke. Ya memang biasanya kalau itu ini ya, apa namanya?
langsung terpikirnya itu di motor gitu ya, pas lagi jalan lagi ngelow gitu. Kalau kita kan. lagi jalan sendiri kayak tiba-tiba dapet aja tuh Iya, iya. inspirasi gitu. Oke. Nah terus sampai rumah baru didengerin lagi, dicoba-coba lagi pakai gitar, sama habis itu rekam lagi yang lebih bener lah. Kalau di jalanan kan berisik kan. Pinggir ya. Habis itu kan aku ada grup symphony worship kan, aku lempar lah ke sana. Guys, ada lagu nih, aku ada lagu nih. Terus nggak expect apa-apa, soalnya beneran nggak pede gitu, nggak pernah nulis lagu, nggak pede kayak bagus nggak sih ini lagu gitu, kirim aja. Terus respon teman-teman kayak wah ini bagus banget lagunya gitu, kayak oke ya kayak wow nggak nyangka gitu kayak. Sampai akhirnya beberapa hari atau ya seminggu lah kira-kira, habis itu kita ketemuan, nah gitu kita lanjutin tuh bikin bagian baitnya. Nah baitnya pun juga langsung, maksudnya nggak lama, nggak susah gitu, kayak tiba-tiba bisa aja gitu dari yang dulunya udah nyoba-nyoba terus tapi nggak pernah dapat lagu, sekarang bikin langsung gitu. Nggak cuman kayak rekam dapat jadi satu lagu gitu. Habis itu akhirnya kita kebetulan waktu itu emang lagi ini kan, lagi nyiapin album ketiga. Nah terus kita laguku itu dijadiin teaser untuk konsernya, dijadiin teaser akustik doang sih, cuman bagian bait sama refnya. Terus di-upload di YouTube, ternyata respon orang itu bagus-bagus banget gitu, kayak lebih gak disangka lagi daripada yang awalnya respon teman-teman ditambah respon banyak orang gitu. Jadi lagunya bahkan cuma teaser akustik doang yang sekitar 2 menit lah, itu udah dibawain di mana-mana gitu. Ada teman juga yang kontak, Chris boleh minta izin nggak bawain lagu lo nih di ibadah gitu. Kayak oke, boleh cuma kayak kok bisa sampai segitunya gitu, nggak expect gitu. Ini aku mau balik lagi sih, tadi Chris ada mention soal yang no life di saat menjalani kuliah sambil bekerja itu kayak no life-nya. Berarti lu nggak enjoy ya pada saat ngelakuin itu? Kayak sebenarnya enjoy. Karena balik lagi ke passion. Tapi memang secara manusia kan pasti capek fisik ada dong, capek fisik, terus capek mental juga karena main musik sebenarnya kan nggak cuma main musik doang kan manage music avenue ada konflik apapun lah gitu, kayak capek pikiran juga untuk mikirin strateginya gimana gitu, kayak segala macam. Nah titik baliknya lu bisa bangkit lagi itu pada saat apa, kan ada tekanan fisik dan mental yang lu hadapin gitu kan. Nah cara lu mengovercome-nya itu? Cara mengovercome-nya adalah gue sebenarnya lebih sering, karena gue suka merenung gitu sih, merenung sendiri, refleksi sendiri gitu, kayak yang tadi gue bilang. Gue lihat sekitar gitu, kayak sebenarnya banyak orang yang justru nggak punya kerjaan, tapi gue nih adalah salah satu orang yang beruntung dan diberkatin karena gue bisa bekerja, gue bisa kuliah bayar sendiri, gue bisa bekerja sesuai passion gue gitu. Jadi ya itu, gue bisa mengejar mimpi-mimpi gue yang dari kecil gue mimpiin dan bisa gitu. Berarti tentu dalam perjalanannya kan memang sangat berat ya. Jadi penciptaan lagu ini memang dari proses hidup gitu ya. Memang lagi berat segala macam, terus lah tiba-tiba muncul ide gitu. Tapi memang kalau saya bisa simpulin, itu memang itu tidak boleh menyerah berarti dalam perjalanan gitu ya. Nah itu pernah nggak sih ngalamin konflik yang sangat berat banget gitu, maksudnya kayak bikin kita drop gitu, kayak ada nggak sih hal terberat apa gitu dalam penciptaan lagu ini yang dialami gitu? Konflik ya. Pastinya konflik ada kayak di kerjaan sih. Di kerjaan. Karena kan untuk ngejalanin bisnis gitu kan, Music Avenue, aku juga kan pasti start dari nol. Start dari nol, dari yang nggak tahu apa-apa gitu. Jadi pastinya ada trial and error gitu kan. Ada konflik satu dengan yang lain gitu. Ya itu sih yang cukup apa ya? Jadi proses buat aku, tapi di situ aku terus belajar juga gitu, terus belajar sampai ya akhirnya belajar dari kesalahan sampai bisa terus ini memperbaiki.
Nah tapi dalam ciptaan lagu ini nih Chris, kan tadi kan banyak feedback yang positif gitu ya. Pernah nggak sih maksudnya dari ada apresiasi kayak dari beberapa orang mungkin nggak dikenal dan bilang Chris thank you banget nih lagu udah memberkati. Kan jujur aja pas gue denger lagu ini juga, wih memberkati banget ya. Pas gue nyanyi juga enak juga gitu, maksudnya feel-nya dapet gitu. Ada nggak Chris? Banyak banget. Dan di situ kayak perasaan gue sebagai musisi, sebagai yang menulis lagu kayak senang banget sih, senang banget beneran kayak berarti karya ini tuh sukses gitu. Sukses maksudnya bisa message-nya tersampaikan, bisa orang terinspirasi dari lagu ini dan diberkatin dari lagu ini. Gitu, itu perasaannya sih. Pernah nggak menghasilkan sebuah karya nih tapi nggak diapresiasi sama orang? Pernah juga. Jadi mungkin bukan nggak diapresiasi ya. Jadi aku tuh banyak ngelakuin charity and social work juga, walaupun bukan tapi di bidang musik juga gitu ya. Salah satunya adalah di Trust Orchestra gitu kan. Trust Orchestra kita kan komunitas, jadi kita memang nggak dibayar gitu kan, tapi kita nggak membayar. Nah di sini lebih ke pengalaman gitu kan. Aku nulis aransemen juga di sini, nulis aransemen nggak dibayar gitu, tapi memang basicnya kan aku bukan arranger awalnya, tapi dengan aku nulis aransemen ini kayak social work kan berarti, tapi aku banyak belajar gitu sehingga menunjang karirku yang sekarang ini. Itu satu. Terus aransemenku juga kemarin dibawain kebetulan di Vienna gitu. Ya satu kebanggaan buat aku lah, buat portfolio juga gitu kan. Itu aku tulis aransemen. Terus aku juga salah satu panitia di festival orkestra juga. Nah, kita bikin festival orkestra, sama nggak dibayar juga, tapi it's a social work juga gitu kan, banyak dapat pengalaman gitu. Lebih ke gitu sih maksudnya, apresiasi mungkin kerja yang tanpa dibayar, tapi ya nggak apa-apa gitu, karena itu nggak semuanya tentang uang, ya kan. Jadi emang dari awal juga Chris kan memang di passion ya, dan mengejar uang. Jadi memang mengerjakannya juga dengan sepenuh hati gitu. Sepenuh hati. Gimana menghasilkan karya-karya yang baik gitu. Jadi memang dalam melakukan sesuatu kita sebenarnya harus sepenuh hati gitu ya memang. Jadi memang kalau sobat-sobat SAJ kalau pernah merasakan gak diapresiasi orang ketika menghasilkan sebuah karya, jangan pernah menyerah, terus tetap berkarya aja gitu ya. Benar. Terus ingat balik punya passion gitu, ya kan. Nah, kalau kita penasaran, visi ke depannya gimana sih? Maksudnya kan ini ada juga sekarang lagi running Music Avenue, terus yang di Trust juga sekarang kan juga banyak ngajar juga gitu. Ada visi ke depannya? Visi ke depan tentunya Music Avenue harus lebih gede lagi, harus lebih klien harus lebih banyak lagi. Itu. Boleh nanti buat yang mungkin sobat-sobat yang mau ini boleh booking ya gitu ya? Boleh. Terus salah satu mimpi yang aku pengen capai adalah jadi music producer. Walaupun sekarang memang sudah gitu ya di Symphony Worship aku sebagai music producer, tapi aku juga pengen menghasilkan karya-karya lagi yang lebih banyak di sekuler juga gitu. Karena kalau di Symphony Worship kan memang aku juga itu melayani, it's a social work juga. Nah, aku juga pengen di karirku di sekuler juga aku menghasilkan karya-karya yang banyak didengarin orang, bisa menginspirasi banyak orang maupun musisi-musisi lainnya gitu, supaya dia bisa berkarya, dia bisa punya karya, gue juga harus bisa gitu kan, kira-kira gitu. Dan gue juga pengen produce orang juga dan membuat mereka bisa terkenal gitu, ataupun ya bisa dikenal dengan karya-karyanya gitu. Ini kalau kita namanya regenerasi gitu. Gitu sih. Dan apa yang sudah lo lakukan gitu untuk mencapai mimpi itu? Yang sudah dilakukan adalah gue banyak upgrade diri. Salah satunya dari gue kuliah S1 itu kan sebenarnya gue jurusannya music audio production, tapi gue banyak ngambil kelas-kelas komposisi juga, kayak sampai 3 semester itu gue ambil orkestrasi apalah segala macam, pokoknya yang nggak ada di mata kuliah yang gue ambil itu upgrade diri. Terus sekarang ini juga gue lagi banyak belajar lagi untuk produce musik. Udah mulai sih kayak menerima order-order bikin musik gitu. Itu salah satu yang gue lakukan untuk mencapai ke sana. Dan gue juga sekarang lagi nulis lagu juga gitu. Nulis lagu
untuk nantinya pastinya bisa diterbitkan. Nah, ini penasaran nih, Chris. Kalau dalam memproduksi musik itu memang susah atau gampang sih sebenarnya? Untuk produksi musik sebenarnya susah-susah gampang sih. Susah. Ya, emang kan butuh yang namanya kalau produksi musik tuh butuh jam terbang. Gitu. Nah, butuh jam terbang karena pengalaman kita bermusik itu pastinya nanti musiknya semakin dewasa gitu kan. Yang sekarang ini sih sebenarnya kalau buatku gampang gitu, gampang. Tapi memang jam terbangnya. Tapi ada susahnya juga. Susahnya adalah inspirasinya. Kalau nggak dapet inspirasi bisa, karena susah juga gitu. Susahnya lebih ke situ sih. Tapi kalau teknikalnya sih gampang. Maksudnya kan emang karena kan aku main gitar juga udah lumayan lama gitu kan. Jadi lebih ke cari idenya, itu yang lebih susah sih. Tenang, selalu ada jalan. Pasti. inspirasi itu kan. Nah, buat sobat-sobat SAJ nih, Chris, boleh nggak minta pesan-pesannya nih? Kan ini generasi milenial, masih muda gitu. Untuk orang-orang yang ingin menggapai mimpinya dan ingin menjalankan mimpinya setinggi-tingginya itu ada nggak pesan? Ya. Pesanku buat teman-teman, sobat-sobat SAJ ya, sobat SAJ, kita harus bermimpi setinggi-tingginya, ya, bermimpi setinggi-tingginya karena kalau kita nggak punya mimpi yang tinggi, apa yang mau kita capai gitu. Jadi kita harus mimpi supaya kita bisa sampai ke situ. Dan tapi selain mimpi aja nggak cukup, karena selain mimpi kita juga harus kerja keras. Kita harus kerja keras, kita harus mau atau berani gagal. Kita harus berani coba, berani gagal juga. Karena dari situ kita akan belajar dan kita akan naik ke level berikutnya. Gitu. Oke, jadi thank you banget nih Chris. Maksudnya udah kasih saran buat sobat-sobat SAJ gitu. Jadi memang buat sobat-sobat SAJ jadi udah dengarkan maksudnya nasihat Chris nih. Maksudnya kita nggak boleh bener-bener putus asa, kita harus bermimpi tinggi dan harus bener-bener belajar ya Chris ya. Dan ada kesempatan itu kita harus benar-benar pergunakan waktunya. Oke. Thank you banget Chris, maksudnya udah sharing sama kita dan udah menginspirasi juga nih. Siapa tahu mungkin buat mereka-mereka yang mau ciptain lagu tapi nggak berani juga mungkin jadi ada keberanian gitu ya. Dan jadi ada kayak mereka, gue pengen nih gitu, passion gue gitu. Oke, sebelum kita tuh biasa kita ada salah satu slogan dari kita ya. Bukan ngatain lagi ya Bel ya. Kita mau disebut terus ya. Iya, disebut terus. Kita mau bareng-bareng nanti ke mereka selalu ada jalan. Oke. Tadi sesuai apa gue ya. Ya. Oke. Saatnya kita mengatakan Selalu ada jalan. Thank you guys and see you on our next video. Bye bye. Buat sobat SAJ yang punya passion, apapun passion kalian harus terus kejar passion kalian. Kedua adalah kalian juga harus bermimpi setinggi-tingginya. Kalau bermimpi jangan cetek-cetek aja, tapi bermimpi setinggi-tingginya supaya kita bisa terbang seperti setinggi mimpi kita. Yang ketiga adalah selain mimpi, kita juga harus disertai dengan kerja keras, kita mau belajar, attitude yang baik, dan juga berani mencoba dan berani gagal. Dan yang terakhir adalah kita harus punya impact yang besar dan baik buat banyak orang melalui hidup kita dan melalui karya-karya kita, apapun yang kita kerjakan. Thank you.